Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 53. Gelombang di lautan itu amat besar dan segera para penumpang perahu yang berlompatan ke air itu ditelan ombak dan lenyap. Perahu hitam itu adalah perahu Kadipaten Belambangan yang membawa mereka yang ditugaskan oleh Begawan Kalasrenggi untuk menangkap mata-mata Mataram yang ikut dengan perahu milik Tan Bengki itu, dengan Kamleng sebagai penunjuk jalan. Mereka adalah Kaladama, Kalajana, Arya Bratadewa dan Chandra Dewi yang menjadi kaki tangan Kumpeni Belanda. Yang melepas tembakan-tembakan adalah Arya Bratadewa dan anak buahnya yang membawa senapan. Tentu saja mereka terkejut sekali ketika perahu pedagang itu dengan nekat menabrak perahu mereka. Hal ini sama sekali tidak mereka sangka-sangka. Ketika perahu dagang itu pecah dan mulai tenggelam, semua anak buah perahu berloncatan ke air dan karena air bergelombang dan perahu hitam mereka juga mengalami kerusakan, maka mereka tidak dapat menangkap atau menyerang lagi dengan tembakan. Semua orang sibuk berusaha mengarahkan perahu ke pesisir. Bagus Sajiwo mencoba untuk menguasai dirinya. Akan tetapi, semua aji kanuragan yang pernah dipelajarinya dan telah dikuasainya dengan baik, seolah-olah tidak ada artinya sama sekali. Dia menjadi pemainan gelombang ombak seperti sepotong kayu saja, hanya berkat latihan pernapasannya yang membuat dia mampu menahan dan mengatur pernapasan yang agak menolongnya sehingga dia tidak sampai terpaksa menelan air laut karena terkadang dia digulung ke dalam ombak sampai agak lama. Entah berapa lama dia menjadi permainan gelombang. Diayun dan diangkat tinggi, lalu dihempaskan oleh kekuatan yang amat dahsyat, yang membuat segala macam tenaga sakti yang dapat diupayakan untuk dikuasai manusia menjadi tidak ada artinya sama sekali, seolah angin tiupan mulut dalam gelora angin taufan. Dia hanyut dan hanya mampu berusaha semampunya untuk tetap sadar dan tidak sampai tenggelam dan terkubur dalam lautan. Dia tidak ingat berapa lama dia terayun, terangkat lalu terbanting itu, hanya rasanya lama sekali, terlalu lama sehingga tenaganya untuk tetap tahan di atas air terkuras. Dia sudah berusaha sejak tadi untuk mencari Joko Darmono, Si Tiong, dan Tan Sui Hong, juga anak buah perahu, namun tidak berhasil melihat mereka. Ayah! Tiba-tiba telinganya dapat menangkap teriakan lemah ini di sebelah kirinya. Aneh terasa olehnya karena seolah jeritan itu merupakan kata ajaib karena tiba-tiba saja gelombang yang tadi mengamuk menjadi reda. Bagus Sajiwo cepat mencari dengan pandang matanya ke arah suara tadi dan dia melihat Tan Sui Hong sedang terapung, apung seperti dia, dan gadis itu juga berusaha menyelamatkan diri, bahkan telah bergantung kepada sepotong kayu yang cukup besar, sebesar tubuh manusia dan panjangnya ada 2 tombak. Sui Hong. Dia berteriak dan berenang menghampiri. Bagus. Oh, bagus. Sui Hong berseru lemah, terisak. Akhirnya Bagus Sajiwo dapat meraih kayu itu dan ternyata itu adalah tiang perahu layar mereka yang agaknya patah dan terapung sehingga menyelamatkan nyawa Sui Hong yang tadinya sudah kepayahan dan tidak kuat lagi. Bagus Sajiwo lalu membantu gadis itu untuk naik dan dapat duduk di atas kayu itu. Dia tetap berada di air, menahan kayu itu agar tidak berputar sehingga akan membuat tubuh Sui Hong terguling. Gadis itu terengah-engah lemas. Setelah tenaganya agak pulih dan hatinya mulai tenang karena melihat Bagus Sajiwo, ia membuka matanya yang tadinya terpejam dan memandang kepada Bagus Sajiwo yang bergantung pada balok kayu itu. Bagus. Bagaimana? Ayahku. Sui Hong, tenangkanlah hatimu, dalam keadaan seperti ini, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan karena hanya Dia yang akan mampu menyelamatkan kita kalau Dia menghendaki. Setelah itu baru kita akan berusaha sekuat kita untuk dapat mencapai daratan. Jangan pikirkan tentang ayahmu, tentang Si Tiong dan Joko Darmono atau yang lain-lain, tidak ada gunanya semua itu. Yang terpenting sekarang, kita harus berupaya agar dapat mencapai daratan. Sui Hong dapat mengerti ucapan itu. Ia tahu bahwa kalau membayangkan tentang ayahnya, tunangannya dan lain-lain, ia akan tertekan rasa khawatir dan sedih yang akan melemahkan semangat dari tenaganya. Ia lalu melupakan semua itu dan memandang ke sekeliling. Tidak tampak perahu hitam tadi, juga tidak tampak ada orang terapung dekat situ.
Gelombang tidak mengganas lagi dan di sebelah timur ia melihat daratan yang tampak hijau kehitaman. Di sana ada daratan, bagus. Bagus Sajiwo memandang. Agaknya kita sudah terbawa menjauh dari darat oleh gelombang. Mari, Sui Hong, kita kerahkan tenaga untuk mendorong kayu ini ke arah daratan, pergunakan tangan dan kakimu. Sui Hong lalu menelungkup di atas kayu itu dan menggunakan kedua tangannya seperti mendayung. Dibantu kakinya. Bagus Sajiwo juga mendorong sambil berenang. Untung bagi mereka bahwa ombak yang menuju daratan itu lebih kuat daripada dorongan air yang berlawanan sehingga biarpun tidak dapat cepat, namun mereka dapat bergerak maju, sedikit demi sedikit dan lambat sekali. Bagus Sajiwo sengaja mengajak gadis itu bicara untuk membesarkan hatinya. Sui Hong, percayakah engkau kepada Gusti Allah? Gusti Allah? Tentu saja, dalam bahasa Cina disebut Tian, yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Ya, Dia yang Maha Pencipta, yang menciptakan seluruh alam maya pada berikut isinya, juga menciptakan lautan dengan gelombangnya ini. Dan juga Dia Maha Kuasa, sehingga kalau Dia menghendaki, biarpun terancam bahaya yang bagaimanapun juga, manusia dapat terhindar dari malapetaka. Kita dapat Dia selamatkan, juga yang lain-lainnya kalau Dia menghendaki. Sui Hong mengangguk. Semoga Tiongko, Joko, dan yang lain-lain diselamatkan Tian. Akan tetapi, bagus, ayahku. Gadis itu menangis lagi akan tetapi ia tidak berhenti mendorong balok kayu itu dengan kedua tangannya. Sui Hong, seperti juga kehidupan, kematian pun terjadi kepada setiap orang atas kehendaknya, tak dapat diubah oleh siapapun juga. Kita hanya dapat menerima segala keputusan terakhir itu, setelah kita mengerahkan segala kemampuan kita untuk berikhtiar, dengan ikhlas dan pasrah. Hanya inilah yang akan dapat meringankan derita batin kita dan akan memelihara iman dan harapan kita. Engkau benar, bagus, engkau benar. Akan tetapi ayah, tenangkan hatimu dengan kepasrahan yang sepenuhnya. Bagaimanapun juga, engkau masih mempunyai seorang ibu yang mencintaimu dan menunggumu di rumah, dan masih ada pula si Tiong, tunanganmu yang mencintaimu. Tiongko. Bagaimana kalau dia tidak tertolong? Apakah tadi engkau tidak melihat dia? Dan Joko Darmono? Tadi Joko yang menarikku dan membawa aku melompat keluar perahu. Akan tetapi setelah jatuh ke air, kami berpisah. Aku terseret gelombang dan tidak melihat dia lagi. Dan aku juga tidak melihat siapapun. Ketika aku sudah hampir tidak kuat bertahan lagi, mendadak kayu ini menyentuhku dan aku lalu berpegang kepada kayu ini sampai engkau melihatku. Nah, engkau telah membuktikan sendiri, Sui Hong. Kekuasaan siapakah yang membuat kayu ini menghampiri dan menyentuhmu pada saat engkau terancam bahaya maut? Kekuasaan siapa pula yang membuat kita dapat saling bertemu sehingga kita dapat saling bantu? Maka, mustahilkah kalau kekuasaan yang sama itu pula menyelamatkan si Tiong dan Joko dari cengkeraman maut seperti yang telah mencengkeram kita? Semoga demikian adanya, bagus. Ya, semoga. Kita tidak boleh kehilangan harapan yang kita gantungkan sepenuhnya kepada perkenan dan kehendaknya. Wah, daratan sudah dekat. Tiba-tiba Sui Hong berseru sambil menudingkan telunjuknya ke depan. Bagus Sajiwo memandang dan dia mengucap syukur dan terima kasih kepada Gusti Allah dalam hatinya. Seperti suatu mujizat, ketika bercakap-cakap tadi mereka tidak lagi memperhatikan daratan dan kini tiba-tiba daratan itu sudah begitu dekat. Hal ini membangkitkan semangat mereka dan mendapatkan tenaga baru, mereka mendorong kayu sekuat tenaga. Dibantu oleh dorongan ombak yang kuat dari belakang, akhirnya Bagus Sajiwo dan Sui Hong menyeberangi air yang tinggal setinggi pinggang ke darat. Daratan itu landai dan berpasir putih. Kering dan bersih. Keduanya baru merasa betapa lemah lunglainya tubuh mereka setelah terhuyung-huyung di atas lantai berpasir dan keduanya lalu menjatuhkan diri di atas pasir. Bagus Sajiwo lalu duduk bersila mengatur pernapasannya. Melihat ini, Sui Hong lalu melakukan hal yang sama karena gadis ini juga sudah biasa memperkuat tubuhnya dengan cara mengatur pernapasan seperti itu. Ada setengah jam mereka duduk diam, mengatur pernapasan sehingga dalam perut bawah mereka terasa kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuh dan mendatangkan kekuatan yang tadinya seolah terkuras habis.